Halo minasan, seperti biasa aku mau ngelanjutin cerita anime Sueto Tsurugi no Historia Season 2 episode 3, yang dimana episode 3 ini juga nggak kalah epic cuy sama episode sebelumnya, yang dimana Elparia turun tangan. Jadi nanti Will dapet wish baru gitu ya. Pokoknya epic parah sih. Dan juga di episode ini ada sebuah plot twist yang aku pribadi kaget cuy. Yo, jadi jangan sampai di skip ya, dan tonton sampai habis gitu. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan seputar manga dariku. Gaskeun. Oke, jadi diperlihatkan Will sepertinya kewalahan ya cuy, meskipun dia sudah menggunakan mode wish. Jadi karena kan monster yang sekarang dia hadapi itu bukan monster yang ecek-ecek cuy. Dia adalah monster yang bahkan pernah membunuh Magia Bender terdahulu gitu ya. Kemudian di sini diperlihatkan pedang Will patah. Nah, melihat hal itu, Colette dan teman-temannya pun merasa sedikit khawatir. Tapi di sini Will mencoba menahan dan menghindari serangan demi serangan dari monster itu. Nah, melihat hal itu dari kejauhan, tentunya Elparia tak tinggal diam. Dia pun berniat ingin membantu Will. Namun hal itu dicegah oleh Magia Bender Api, si Instia Valham. Namun Elparia mengelak bahwa dia hanya akan melihat dari jendela, dan ternyata hal itu hanya pembohongan. Terlihat tongkat Elparia turun gitu ya, bersamaan dengan Elparia, dan pada akhirnya Elparia berhasil menemui sekaligus membantu Will, dan tiba-tiba tongkat sihir LP berubah jadi pedang. Bersamaan dengan itu Elparia jadi kayak bersatu gitu sama si Will ya, dan muncullah sihir baru yang bernama Alpis Wish. Dengan begitu kini Will Serpot menjadi lebih kuat lagi. Melihat hal itu, teman-teman Will, Iris, dan Edward kaget karena serangan Will mempan terhadap monster itu, termasuk Marzel dan Kepala Buntung. Karena ternyata serangan Will bisa menembus Slam atau Mag Killer. Dari kejauhan juga terlihat para Magia Bender terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Kemudian di sini Mastelius berkata dalam hati bahwa apakah akhirnya Pin berhasil menepati janji pada Ratu Sihir bahwa pedang dan tongkat bisa bersatu. Di sini perlihatkan pertarungan Will dan Dipen yang sangat sengit. Will mampu menangkis bahkan menyerang balik monster itu. Melihat hal itu, Marzel pun merasa geram dan dia pun mengeluarkan puluhan gate yang kemudian mengeluarkan banyak sekali monster. Namun bagi Will tidak masalah. Bagi kami yang sekarang, kini Will dan Elparia tak terhentikan cuy. Lalu Will pun mengeluarkan sihir yang sangat dahsyat yang mengakibatkan puluhan monster tadi lenyap dalam sekejap gitu. Dan hal itu pun membuat semuanya kaget, termasuk Marzel dan Kepala Buntung. Dan kini mereka hanya bisa pasrah. Will pun segera mengerahkan kekuatannya untuk membunuh Dipen, dan alhasil pada akhirnya Dipen pun berhasil dibunuh. Dan hal itu pun membuat semua orang yang ada di sana termasuk Wagner kaget gitu ya. Dan di sini ternyata Wagner masih hidup ya guys ya. Kemudian di sini perlihatkan Finn yang tengah merasa senang atas pencapaian Will. Finn pun terlihat bahwa dia seperti pernah menjalin perjanjian dengan sang penyihir legendaris Mercedes, sesuatu tentang pedang dan tongkat yang pasti bisa bersatu. Nah, kemudian beberapa hari setelah peristiwa Terminaria kemarin, kini kota Lee Garden tengah sibuk memperbaiki bangunan-bangunan kota yang rusak. Berkat bantuan para Lord, perbaikan pun berjalan dengan cepat. Lalu di sini Pin melihat Iris yang tengah merenung sendirian. Kemudian mereka membahas tentang Will. Iris meminta kepada Finn agar jangan pernah ikut campur urusan Will. Tapi Finn menolak hal itu karena memang Will adalah tanggung jawab Finn gitu ya, sebagai seorang yang tidak bisa menggunakan sihir. Kemudian scene berpindah ke Will yang dimana hari ini adalah upacara kelulusan. Dia pun memeriksa kembali rambutnya yang sudah berubah kembali menjadi hitam. Kemudian Will mulai merindukan Rusty yang biasanya sudah ada di kursi yang biasa ia duduki. Di akademi, kini para siswa tengah merasa senang karena hari ini adalah hari kelulusan, yang mana akan ada beberapa orang yang terpilih yang akan diizinkan untuk naik ke menara. Kemudian Claudron berpidato tentang peristiwa Terminaria kemarin. Dia berkata bahwa peristiwa kemarin memakan banyak korban termasuk para profesor dari akademi. Claudron meminta agar semuanya tidak larut dalam kesedihan karena hari ini adalah hari kelulusan, yang dimana akademi bertanggung jawab untuk mencetak para penyihir hebat penerus Magia Bender. Karena tragedi seperti kemarin mungkin sewaktu
sewaktu-waktu akan terjadi lagi gitu ya. Kemudian Cloudon membagikan sebuah diploma atau rapot hasil ujian mereka. Ada sekitar 250 murid yang telah menyelesaikan studi di akademi dan dinyatakan lulus. Namun ada beberapa murid dengan nilai tertinggi yang akan lanjut menuju menara. Di antaranya ada 1. Liana Awenzaus, lulusan terbaik dengan total 12.000 kredit. Kemudian ada lulusan terbaik kedua yaitu Ignur dengan total 11.989 kredit. Kemudian ada Julius Leinberg dengan total 11.802 kredit. Sion Ulster dengan total 11.801 kredit. Lunais Alat dengan total 9.655 kredit. Roger Prenet dengan total 9.021 kredit. Julua Murain dengan total 8.702 kredit. Dan ada Colette Roal dengan total 9.024 kredit. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dengan total ada 49 murid yang berhasil memenuhi syarat untuk menuju ke menara. Namun di sini tidak tertera nama Will Sherford, dan akhirnya Will pun berasa sedih. Dalam hatinya dia meminta maaf kepada Elparia karena telah gagal untuk bisa mencapai menara. Namun secara mengejutkan, Cloudon berkata bahwa ada satu murid lagi yang memenuhi kriteria di detik-detik terakhir, karena ada 2 persyaratan untuk bisa maju ke menara. Yang pertama yaitu punya total 7.200 kredit, dan yang kedua bisa menciptakan sihir baru. Seseorang yang telah berhasil menciptakan sihir baru yang bernama keberanian, sebuah pencapaian yang patut dihormati, dan orang itu adalah Will Sherford. Mendengar hal itu, Edward tidak setuju. Namun Cloudon telah mengira bahwa pasti akan ada orang yang menentang keputusannya. Kemudian Cloudon bilang bagi mereka yang mengakui keberanian Will, harap memberinya tepuk tangan. Secara mengejutkan, Sion, Liana dan teman-temannya bertepuk tangan, diikuti dengan seluruh peserta yang berada di aula. Kini aula dipenuhi dengan gemuruh suara tepuk tangan para murid yang mengakui keberanian seorang Will Sherford. Kemudian Cloudon melanjutkan pidatonya. Dia berkata bahwa 50 murid yang telah berhasil menuju menara adalah generasi muda yang telah melalui hal-hal sulit. Cloudon meminta agar mereka bisa mencari surga dan bisa menaklukkan kejahatan, meskipun dia yakin akan ada banyak halangan dan rintangan yang akan mereka hadapi. Dan di sini juga diperlihatkan Rosti tengah mengucapkan selamat kepada Will. Jadi terungkap sudah bahwa Rosti adalah klonnya Elparia cuy. Dan berakhirlah Arch Academy atau bisa disebut Arch Terminaria. Tentunya di Arch selanjutnya bakal banyak kejadian yang sangat luar biasa gitu cuy. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita Arch selanjutnya dari anime Sueto Tsurugi. Bersambung.